Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang teks resensi. Ada yang masih merasa asing dengan istilah ini? Atau baru pertama kali mendengar istilah ini? Jika begitu, silahkan lihat dulu cuplikan video berikut ini. Angsa dan kelelawar bercerita tentang Shiraishi Mirei dan Kuraki Kazuma yang dalam Kurang lebih animasi dan juga live action dari Little Mermaid ini tidak banyak perubahan. Gue cukup Enak banget, udah harawan. Ada harawannya tetap enak. Kekurangan yang pertama ada di sektor ukuran dan bobotnya. Poco M3 Tentang apakah video tersebut? Ya, betul. Video-video tadi sering kita kenal dari istilah review. Saat ini kita mungkin sering melihat orang-orang yang memberikan review terhadap makanan yang sedang viral, tempat makan yang terkenal, barang elektronik keluaran terbaru, dan sebagainya. Baik, langsung saja mari kita mulai dengan pengertian teks resensi. Istilah resensi berasal dari bahasa Belanda, resenti, yang artinya mengulas kembali. Resensi dapat berarti mengulas, mempertimbangkan, mengkritik, dan menunjukkan kelebihan, kekurangan sesuatu karya dengan penuh tanggung jawab. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa resensi adalah pertimbangan, pembicaraan, atau ulasan buku. Sedangkan Kemendikbud menyatakan bahwa resensi adalah sebuah ulasan yang dihasilkan dari sebuah analisis yang berbentuk penilaian terhadap berbagai hal, seperti buku, film, dan karya lainnya. Jadi, pada dasarnya, teks resensi itu merupakan penilaian terhadap sebuah karya. Karya ini juga bermacam-macam, tidak harus terbatas pada buku, bisa saja ditunjukkan untuk film, drama, pameran, dan berbagai bentuk karya lainnya. Orang yang menulis resensi disebut resensi. Resensi biasa ditulis berdasarkan sudut pandang atau opini si resensi. Oleh karena itu, hasil resensi pun dapat berbeda karena sudut pandangan dan opini juga berbeda. Meskipun begitu, pada saat meresensi suatu karya resensi harus bersifat kritis supaya hasil resensi yang dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan karya tersebut serta mampu memberikan gambaran yang tepat mengenai karya tersebut kepada pembaca. Karena itu, seorang resensi dalam membuat sebuah teks resensi tidak boleh asal memberikan pernyataan tanpa adanya analisis yang mendalam. Karena ketika kita menganalisis secara asal-asalan, banyak pihak yang akan kita rugikan, terutama calon pembaca dan pengarang karya tersebut. Resensi sendiri memiliki beberapa tujuan antara lain. Pertama, untuk memberikan gambaran dan penilaian umum tentang sebuah karya sehingga masyarakat mengerti tentang informasi di dalam karya yang diresensi. Kedua, untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada karya yang diresensi. Ketiga, untuk memberikan pertimbangan kepada pembaca sebelum mereka memilih, membeli, atau menikmati sebuah karya. Dan masih banyak lagi. Keempat, untuk mengetahui latar belakang dan alasan dibuatnya sebuah karya. Kelima, untuk memberikan kritik dan saran kepada pembuat suatu karya. Adapun manfaat resensi antara lain, pertama, bagi pembaca, resensi menjadi sumber informasi untuk mengetahui kualitas sebuah buku atau karya. Kedua, bagi resensi dapat membuat eksentesi mereka agar semakin dikenal, menambah penghasilan, serta menambah keilmuan dan kreativitas dalam menulis. Ketiga, manfaat resensi bagi penulis yaitu mendapatkan umpan balik mengenai isi, kelemahan, atau kelebihan atas karya yang telah dibuat. Keempat, bagi penerbit, resensi dianggap sebagai media promosi atas suatu buku yang diterbitkan oleh mereka. Kelima, bagi media massa, resensi dapat membuat mereka untuk mengetahui kualitas dari buku yang akan dipromosikan oleh mereka. Pada teks resensi terdapat beberapa ciri seperti: pertama, terdapat identitas karya. Kedua, berisi kelebihan dan kekurangan karya. Ketiga, terdiri dari struktur yang lengkap, tertata rapi, jelas, dan teratur. Keempat, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini dari penulis. Resensi juga terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, ada teks resensi informatif. Jenis resensi ini berisi gambaran singkat, umum, dan padat dari
dari suatu karya. Jadi resensi ini tidak menyampaikan seluruh isi karya, melainkan hanya menjelaskan bagian-bagian terpenting saja dan menekankan keunggulan dan kekurangan dari karya yang tengah diulas. Kedua, teks resensi deskriptif. Jenis resensi ini membahas secara mendetail tiap-tiap bagian suatu karya. Teks resensi jenis ini pada umumnya dilakukan pada karya fiksi guna mendapatkan gambaran yang jelas tentang informasi dan kekuatan argumentatif yang disalurkan penulis di dalam suatu karya. Yang terakhir, ada teks resensi kritis. Jenis resensi ini lebih terperinci dengan mengacu pada metode pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Resensi ini dibuat dengan sangat objektif dan kritis, jadi bukan hanya berdasarkan pada pandangan praresensi saja. Kemudian untuk mampu membuat teks resensi yang baik, tentunya kita harus mengetahui unsur atau sistematika dari resensi, yaitu pertama, judul resensi. Judul resensi haruslah yang menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Kedua, data atau identitas buku. Bagian ini mencakup judul buku, nama pengarang, penerbit, tahun terbit dan cetakannya, tebal buku, harga buku jika diperlukan. Ketiga, pendahuluan. Bagian ini berisikan penjelasan secara umum tentang karya yang akan diresensi, baik berisi keunikan buku, tema buku, kesan preresensi terhadap buku, keberadaan buku tersebut di tengah masyarakat, dan sejenisnya. Keempat, sinopsis. Sinopsis berisi tentang ringkasan atau ikhtisar dari karya yang diresensi. Kelima, isi atau inti. Isi atau inti dari resensi biasa memuat keunggulan buku, kelemahan buku, tinjauan bahasa, apakah mudah atau berbelit-belit, dan sejenisnya. Keenam, penutup resensi. Biasanya penutup berisi saran atau pertanyaan bahwa buku itu penting untuk siapa, mengapa, harus memilikinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kaidah kebahasaan yang dipakai dalam resensi. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang sering dipakai saat kita membuat resensi. Antara lain, penggunaan istilah atau kata teknis adalah kata atau gabungan kata yang dipakai sebagai nama atau lambang yang dapat cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu dan memberikan suatu pengertian. Selanjutnya, ada penggunaan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi yang sering dipakai dalam membuat teks resensi antara lain. Yang pertama, konjungsi penerang, yaitu kata hubungan yang digunakan untuk menghubungkan ungkapan atau kalimat dengan tujuan menerangkan. Contohnya, kata yaitu, adalah, ialah, dan bahwa. Kedua, konjungsi temporal, yaitu kata hubungan yang berkenaan dengan waktu, baik dalam kalimat atau antar kalimat itu sendiri. Contohnya adalah kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Ketiga, konjungsi penyebab atau kausalitas yang berfungsi untuk menghubungkan sebab akibat suatu konteks peristiwa dalam sebuah wacana teks. Contohnya adalah kata sebab, karena, akibatnya. Nah, selanjutnya adalah penggunaan pernyataan saran. Kata saran sendiri adalah sebuah pendapat atau usul ujaran maupun opini dikemukakan oleh seorang untuk mempertimbangkan suatu hal. Contohnya adalah kata seharusnya, sebaiknya, usahakan, hendaknya, dan berbagai kata penanda lainnya yang serupa. Selanjutnya ada kata material yang menyatakan kegiatan fisik atau proses, misalnya makan, minum, membawa, melamun, dan sebagainya. Baik, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai resensi. Demikian materi resensi yang dapat kita bahas di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.